Harry Potter dan Batu Bertuah. Bab 17. Laki-laki dengan dua wajah. Melainkan Quirrell. Anda? Harry kaget. Quirrell tersenyum. Wajahnya sama sekali tidak berkedut. Ya, aku. Aku sudah bertanya-tanya. Apakah aku akan bertemu kau di sini, Potter? Katanya tenang. Tetapi saya kira Snape. Severus? Quirrell tertawa. Dan tawanya bukan tawa gemetar seperti biasanya, tetapi dingin dan melengking. Ya, Severus memang kelihatannya tipe yang cocok. Dirinya sangat berguna. Menyambar-nyambar seperti kelelawar liar. Dibanding dia, siapa yang akan mencurigai Profesor Quirrell yang gagap dan menimbulkan belas kasihan? Harry tidak mengerti. Ini tak mungkin benar. Tak mungkin. Tetapi Snape mencoba membunuh saya. Bukan. Aku yang mencoba membunuhmu. Temanmu, Miss Granger, tanpa sengaja menabrakku sampai jatuh ketika dia buru-buru mau membakar jubah Snape dalam pertandingan Quidditch itu. Dia memutuskan kontak mataku denganmu. Beberapa detik saja lagi, aku pasti sudah berhasil menjatuhkanmu dari sapu. Aku pastilah sudah berhasil sebelumnya. Seandainya Snape tidak menggumamkan mantra penangkal berusaha menyelamatkanmu. Snape berusaha menyelamatkan saya, Tentu saja. kata Quirrell dingin. Menurutmu, kenapa dia ingin menjadi wasit dalam pertandinganmu berikutnya? Dia berusaha memastikan aku tidak melakukannya lagi. Lucu juga. Dia tak perlu khawatir. Aku tak bisa berbuat apa-apa karena Dumbledore nonton. Semua guru lain mengira Snape berusaha menghalangi Gryffindor menang. Dia memang membuat dirinya tidak disukai dan benar-benar membuang waktu sia-sia. Entah setelah semua itu, aku akan membunuhmu malam ini. Quirrell menjentikkan jari-jarinya. Tiba-tiba, seutas tali membelit Harry erat-erat. Kau terlalu ingin tahu dan terlalu suka ikut campur kalau dibiarkan hidup, Potter. Berkeliaran di malam Halloween seperti itu. Bisa-bisa kau memergokiku datang untuk melihat apa yang menjaga batu itu. Anda yang memasukkan troll itu? Tentu. Aku punya bakat khusus menangani troll. Kau pasti sudah melihat apa yang kulakukan terhadap troll di kamar depan itu. Sayangnya sementara orang-orang lain berlarian mencari troll, Snape yang sudah mencurigaiku langsung naik ke lantai 3 untuk menghadangku. Dan bukan saja trollku gagal memukuli kalian sampai mati. Si anjing kepala 3 bahkan tidak berhasil menggigit kaki Snape sampai putus. Sekarang tunggu dengan tenang, Potter. Aku perlu memeriksa cermin menarik ini. Baru saat itulah Harry menyadari apa yang berdiri di belakang Quirrell. Cermin Tarsa. Cermin inilah kunci untuk menemukan batu bertuah. Dumbledore memang cerdik memakai cermin ini. Tapi dia di London. Aku sudah jauh dari sini saat dia pulang nanti. Quirrell bergumam seraya mengelilingi bingkainya. Yang bisa dipikirkan Harry hanyalah bagaimana membuat Quirrell terus bicara dan mencegahnya berkonsentrasi pada cermin. Saya melihat Anda dan Snape di hutan, celetuknya. Ya, dia sudah tahu niatku saat itu. Mencoba mengorek sejauh mana pengetahuanku. Dia sudah lama mencurigaiku. Mencoba menakut-nakutiku. Mana bisa. Kan Lord Voldemort mendampingiku. Kata Quirrell sambil lalu. Berjalan ke balik cermin
untuk memeriksa bagian belakangnya. Quirrell muncul dari balik cermin dan menatapnya dengan bergairah. Aku melihat batunya. Kupersembahkan kepada tuanku. Tetapi di mana letak batu itu? Harry berkutat melepaskan diri dari tali yang mengikatnya. Tetapi percuma. Dia harus mencegah Quirrell mencurahkan seluruh perhatiannya kepada cermin. Tetapi Snape kelihatannya sangat membenci saya. Oh, memang dia membencimu. Sangat membencimu. Dia sekolah di Hogwarts bersama ayahmu. Kau tidak tahu? Mereka saling membenci. Tetapi dia tidak pernah menginginkan ayahmu mati, kata Quirrell sambil lalu. Tetapi saya mendengar Anda beberapa hari yang lalu terisak-isak. Saya kira Snape sedang mengancam Anda. Untuk pertama kalinya, ketakutan melintas di wajah Quirrell. Kadang-kadang, sulit sekali bagiku untuk menjalankan perintah tuanku. Dia penyihir hebat dan aku lemah, katanya. Maksud Anda, dia ada dalam kelas itu bersama Anda? Harry terperanjat. Dia bersamaku kemanapun aku pergi. Aku bertemu dengannya ketika berkelana keliling dunia. Waktu itu, aku cuma pemuda yang masih bodoh, masih idealis tentang hal baik dan buruk. Lord Voldemort menunjukkan kepadaku betapa kelirunya aku. Tak ada baik dan buruk, yang ada hanya kekuasaan, dan mereka yang terlalu lemah untuk mencarinya. Sejak saat itu, aku melayaninya dengan setia, meskipun aku seringkali mengecewakannya. Dia harus keras terhadapku. Quirrell mendadak bergidik. Dia tidak mudah melupakan kesalahan. Ketika aku gagal mencuri batu bertuah dari Gringotts, dia sangat marah. Dia menghukumku, memutuskan dia harus mengawasiku lebih ketat lagi. Suara Quirrell semakin pelan. Harry teringat perjalanannya ke Diagon Alley. Bagaimana dia bisa sebodoh itu? Dia bertemu Quirrell hari itu, berjabat tangan dengannya di Leaky Cauldron. Quirrell mengutuk pelan. Aku tak mengerti. Apakah batu itu ada di dalam cermin? Haruskah aku memecahkannya? Pikiran Harry berlomba. Yang sangat kuinginkan lebih dari apapun di dunia saat ini, pikirnya adalah menemukan batu bertuah itu sebelum Quirrell. Maka jika aku menatap ke dalam cermin, aku akan melihat diriku menemukannya. Yang berarti aku bisa melihat di mana batu itu disembunyikan. Tetapi bagaimana aku bisa menatap ke dalam cermin tanpa Quirrell menyadari tujuanku? Dia mencoba beringsut ke kiri, berusaha ke depan cermin, tetapi tali yang membelit pergelangan kakinya terlalu ketat. Dia tersandung dan jatuh. Quirrell mengabaikannya. Dia masih bicara sendiri. Apa kegunaan cermin ini? Bagaimana cara kerjanya? Tolonglah aku, Tuan. Dan betapa ngerinya Harry ketika terdengar suara menjawab. Dan suara itu kedengarannya datang dari Quirrell sendiri. Gunakan anak itu. Gunakan anak itu. Quirrell menoleh kepada Harry. Ya, Potter. Sini. Dia menepukkan tangannya sekali, dan tali yang mengikat Harry lepas sendiri. Pelan-pelan, Harry bangkit. Sini. Lihat ke dalam cermin, dan beritahu aku apa yang kau lihat. Quirrell mengulang. Harry berjalan ke arahnya. Aku harus berbohong. Aku harus melihat dan berbohong tentang apa yang kulihat. Begitu saja. Pikirnya putus asa.
Quirrell bergerak ke belakangnya. Harry mencium bau aneh yang agaknya berasal dari turban Quirrell. Dia memejamkan mata, melangkah ke depan cermin, dan membuka matanya lagi. Harry melihat bayangannya. Mulanya pucat dan ketakutan. Tetapi sesaat kemudian, bayangan itu tersenyum kepadanya. Dia memasukkan tangan ke dalam sakunya dan mengeluarkan batu merah darah. Dia mengedipkan mata dan mengembalikan batu itu ke dalam sakunya. Dan pada saat dia melakukannya, Harry merasa sesuatu yang berat masuk ke dalam sakunya yang sebenarnya. Dengan cara yang sangat ajaib, dia mendapatkan batu itu. Apa yang kau lihat? Kata Quirrell tak sabar. Harry mengumpulkan keberaniannya. Saya melihat, saya berjabat tangan dengan Dumbledore. Saya memenangkan piala asrama untuk Gryffindor. Dia mengarang. Quirrell mengutuk lagi. Minggir, Katanya. Ketika bergerak, Harry merasakan batu bertuah itu menggesek kakinya. Beranikah dia melarikan diri? Tapi belum lagi dia berjalan 5 langkah, terdengar suara melengking berkata, meskipun Quirrell tidak menggerakkan bibirnya. Dia bohong. Dia bohong. Potter, kembali ke sini. Katakan yang sebenarnya. Apa yang tadi kau lihat? Teriak Quirrell. Suara melengking itu bicara lagi. Biarkan aku berbicara dengannya berhadapan. Tuan, Anda belum cukup kuat. Aku cukup punya kekuatan untuk ini. Harry merasa seakan jerat setan memancangnya di tempat. Dia tak dapat menggerakkan satu otot pun. Ketakutan, dilihatnya Quirrell mengangkat tangan dan mulai mengurai turbannya. Apa yang terjadi? Turban jatuh. Kepala Quirrell tampak aneh dan kecil tanpa turban. Kemudian pelan-pelan dia berbalik. Harry ingin menjerit, tetapi suaranya tidak keluar. Yang seharusnya bagian belakang kepala Quirrell ternyata sepotong wajah. Wajah paling mengerikan yang pernah dilihat Harry. Wajah itu sepucat tembok dengan mata merah mendelik dan lubang hidung yang hanya berupa celah seperti ular. Harry Potter. Bisik wajah itu. Harry mencoba mundur selangkah, tetapi kakinya tak mau bergerak. Kau lihat aku jadi apa? Cuma bayangan dan asap. Aku punya bentuk hanya kalau aku bisa berbagi dengan tubuh orang lain. Tetapi selalu ada yang mengizinkan aku memasuki hati dan pikiran mereka. Darah unicorn telah membuatku menjadi lebih kuat beberapa minggu terakhir ini. Kau melihat Quirrell yang setia meminumnya untukku di hutan. Dan ketika aku meminum cairan kehidupan, aku akan bisa menciptakan tubuhku sendiri. Nah, sekarang berikan batu di sakumu itu. Jadi, dia tahu. Tiba-tiba, kaki Harry tidak lagi mati rasa. Dia terhuyung ke belakang. Jangan bodoh. Lebih baik selamatkan nyawamu dan bergabunglah denganku. Kalau tidak, kau akan bernasib sama seperti orang tuamu. Mereka memohon-mohon belas kasihan dariku.
sebelum meninggal. Bohong! Mendadak, Harry berteriak. Quirrell berjalan mundur ke arahnya, sehingga Voldemort masih bisa menatapnya. Wajah mengerikan itu kini tersenyum. Sungguh mengharukan. Aku selalu menghargai keberanian. Iya nak, orang tuamu pemberani. Aku membunuh ayahmu lebih dulu. Dan dia melawan dengan gagah berani. Tetapi sebetulnya ibumu tak perlu mati. Dia berusaha melindungimu. Sekarang berikan batu itu kepadaku. Kalau tidak, kau akan mati sia-sia. Desisnya. Tidak! Harry melompat ke arah pintu nyala api. Tetapi Voldemort menjerit. Tangkap dia. Dan detik berikutnya, Harry merasakan tangan Quirrell mencengkeram pergelangan tangannya. Langsung saja, rasa sakit yang tajam menyengat bekas luka Harry. Kepalanya serasa hendak terbelah dua. Harry menjerit, meronta-ronta sekuat tenaga, dan kaget sendiri ketika Quirrell membebaskannya. Rasa sakit di dahinya berkurang. Dia memandang berkeliling mencari Quirrell, dan melihatnya tengah meringkuk kesakitan memandang jari-jarinya. Jari-jari itu melepuh. Tangkap dia. Tangkap dia. Teriak Voldemort lagi, dan menerjang Harry sampai jatuh, dan mendarat di atas tubuhnya. Kedua tangannya melingkari leher Harry. Bekas luka Harry sakit luar biasa, sampai dia merasa nyaris buta. Tetapi dia masih bisa melihat Quirrell melolong kesakitan. Tuan, aku tak bisa memegangnya. Tanganku, tanganku. Dan Quirrell, meski masih memiting Harry ke tanah dengan lututnya, melepas cekikannya dan terbelalak menatap telapak tangannya sendiri. Harry bisa melihatnya. Tangan itu terbakar, kelihatan merah dan berkilat. Kalau begitu, bunuh saja bodoh. Bereskan saja anak itu. Lengking Voldemort. Quirrell mengangkat tangan untuk melakukan kutukan yang mematikan. Tetapi, tanpa pikir panjang, Harry mencengkeram wajah Quirrell. Quirrell berguling dari atas tubuh Harry. Wajahnya juga melepuh. Dan Harry pun tahu, Quirrell tak tahan menyentuh kulitnya. Jika tersentuh, dia menderita kesakitan yang amat sangat. Satu-satunya kesempatan Harry adalah memegangi Quirrell, membuatnya cukup kesakitan sehingga tak bisa melakukan kutukan. Harry melompat bangun, menangkap lengan Quirrell dan mencengkeramnya sekuat mungkin. Quirrell menjerit dan mencoba mengibaskan Harry. Rasa sakit di kepala Harry semakin hebat. Dia tak bisa melihat. Dia cuma mendengar jerit mengerikan Quirrell dan teriakan-teriakan Voldemort. Bunuh dia. Bunuh dia. Dan suara-suara lain, mungkin di dalam kepalanya sendiri, berseru-seru, Harry, Harry. Dirasakannya lengan Quirrell ditarik lepas dari cengkeramannya. Dia tahu dirinya telah kalah dan jatuh dalam kegelapan. Jatuh, makin lama makin dalam. Sesuatu yang keemasan berkilau di atasnya. Snitch. Harry berusaha menangkapnya, tetapi lengannya terlalu berat. Dia mengejap. Bukan snitch, ternyata kacamata. Aneh sekali. Dia mengejap lagi. Wajah Albus Dumbledore yang tersenyum melayang masuk ke dalam pandangannya. Selamat sore, Harry. Kata Dumbledore. Harry bingung menatapnya. Kemudian,
Dia ingat. Sir, batunya. Quirrell, dia mengambil batunya. Sir, cepat. Tenangkan dirimu, nak. Kau sedikit ketinggalan. Quirrell tidak memiliki batu itu. Kata Dumbledore. Kalau begitu, siapa, Sir? Saya... Tenanglah, Harry. Kalau tidak, Madame Pomfrey akan mengusirku keluar. Harry menelan ludah dan memandang berkeliling. Dia sadar dirinya berada di rumah sakit. Dia berbaring di tempat tidur berseperai linen putih. Di meja sebelahnya terdapat tumpukan tinggi yang tampaknya seperti setengah isi toko permen. Kiriman teman-teman dan pengagummu. Kata Dumbledore berseri-seri. Apa yang terjadi di ruang bawah tanah antara dirimu dan Profesor Quirrell adalah rahasia besar. Maka tentu saja seluruh sekolah tahu. Kurasa temanmu Mr. Fred dan George Weasley bertanggung jawab atas usaha mengirimimu tutup kloset. Pasti mereka mengira kau akan geli dan senang menerimanya. Tetapi Madame Pomfrey merasa hadiah itu tidak begitu higienis dan menyitanya. Sudah berapa lama saya di sini? 3 hari. Mr. Ronald Weasley dan Miss Granger akan lega sekali mengetahui bahwa kau sudah sadar. Mereka sangat cemas. Tetapi Sir, batunya... Ternyata kau tidak bisa dialihkan. Baiklah kalau begitu. Profesor Quirrell tidak berhasil mengambil batu itu darimu. Aku tiba tepat pada waktunya untuk mencegahnya walaupun harus kuakui. Kau sendiri telah bertahan dengan sangat baik. Anda datang? Anda menerima burung hantu Hermione. Pastilah kami berpapasan di udara. Begitu tiba di London, jelas bagiku bahwa aku harus berada di tempat yang baru saja aku tinggalkan. Aku tiba tepat pada waktunya untuk menarik Quirrell darimu. Jadi, itu Anda? Aku sudah takut terlambat. Hampir. Saya nyaris tak bisa mempertahankan batu itu lebih lama lagi. Bukan batunya, tapi kau, nak. Usaha untuk mempertahankan batu bertuah itu nyaris membunuhmu. Sesaat aku ngeri sekali, mengira kau sudah tiada, sedangkan batunya sudah dimusnahkan. Dimusnahkan? Tetapi teman Anda, Nicholas Flamel? Oh, kau tahu tentang Nicholas? Kau telah menyelidiki semuanya ya. Nicholas dan aku sudah berunding, dan kami setuju itu yang paling baik. Tetapi itu berarti dia dan istrinya akan meninggal kan? Mereka punya cukup banyak simpanan cairan kehidupan untuk membereskan urusan mereka. Dan kemudian, ya mereka akan mati. Dumbledore tersenyum, melihat keheranan di wajah Harry. Bagi orang semudah kau, pastilah kedengarannya aneh. Tetapi bagi Nicholas dan Perenelle, mati sebetulnya hanyalah seperti pergi tidur setelah hari yang amat sangat panjang. Lagi pula, bagi pikiran yang terorganisir dengan baik, kematian hanyalah petualangan besar yang berikutnya. Kau tahu, batu itu sebenarnya bukan benda yang luar biasa. Meski bisa memberikan uang dan kehidupan sebanyak yang kau inginkan. Itu dua hal yang akan dipilih kebanyakan orang, melebihi segalanya. Orang biasanya justru memilih hal-hal yang paling buruk untuk mereka. Harry terbaring diam, kehabisan kata-kata. Dumbledore bersenandung kecil dan tersenyum ke arah langit-langit. Sir, saya sudah berpikir, bahkan sekalipun batu itu sudah tidak ada, maksud saya,
Anda tahu siapa? Panggil dia Voldemort, Harry. Selalu gunakan nama yang benar untuk apa saja. Ketakutan akan nama memperbesar ketakutan atas benda itu sendiri. Baik, Sir. Bukankah Voldemort akan mencoba cara-cara lain untuk kembali? Maksud saya, dia tidak pergi untuk selamanya, kan? Tidak, Harry. Dia belum lenyap. Dia masih ada di suatu tempat. Mungkin mencari tubuh lain yang bisa ditumpangi. Karena tidak sepenuhnya hidup, dia tidak bisa dibunuh. Dia meninggalkan Quirrell mati begitu saja. Dia tidak punya belas kasihan, baik kepada pengikut ataupun musuh-musuhnya. Harry, saat ini kau memang belum memenangkan pertarungan. Kau cuma menunda kembalinya Voldemort pada kekuasaan. Pada pertarungan berikutnya, yang tampaknya akan sulit untuk dimenangkan, dibutuhkan seseorang yang telah siap. Dan jika Voldemort tertahan lagi dan lagi, siapa tahu dia tidak akan kembali berkuasa. Harry mengangguk, tetapi segera berhenti karena membuat kepalanya sakit. Kemudian dia berkata, "Sir, ada beberapa hal lain yang ingin saya ketahui. Jika Anda bisa memberitahu saya hal-hal yang ingin saya ketahui kebenarannya." Kebenaran. Kebenaran itu indah dan mengerikan. Dan karenanya harus diperlakukan dengan amat hati-hati. Meskipun demikian, aku akan menjawab pertanyaanmu. Kecuali ada alasan kuat untuk tidak menjawabnya. Kalau itu sampai terjadi, kumohon kau memaafkanku. Aku tidak berbohong tentu saja. Kata Voldemort, dia terpaksa membunuh ibu saya karena ibu mencoba mencegahnya membunuh saya. Tetapi kenapa dia ingin membunuh saya? Dumbledore menghela napas dalam-dalam. Sayang sekali. Hal yang pertama kau tanyakan tidak bisa kujawab. Tidak hari ini. Tidak sekarang. Kau akan tahu suatu hari nanti. Singkirkan dari pikiranmu untuk sementara, Harry. Kalau kau sudah lebih besar, aku tahu kau tidak akan senang mendengarnya. Kalau kau sudah siap, kau akan tahu. Dan Harry tahu tak ada gunanya membantah. Tetapi kenapa Quirrell tidak bisa menyentuh saya? Ibumu meninggal karena berusaha menyelamatkanmu. Kalau ada satu hal yang tidak bisa dimengerti Voldemort, itu adalah cinta. Dia tidak menyadari bahwa cinta sekuat cinta ibumu kepadamu meninggalkan bekas. Bukan seperti bekas luka, bukan pula tanda yang kelihatan. Dicintai begitu dalam, meskipun orang yang mencintai kita sudah tiada, akan memberi kita perlindungan untuk selamanya. Perlindungan itu ada di kulitmu. Quirrell yang penuh dengan kebencian, keserakahan, ambisi, dan membagi jiwanya dengan Voldemort tidak bisa menyentuhmu karena alasan ini. Sungguh suatu penderitaan menyentuh orang yang dilindungi oleh sesuatu yang sangat baik. Kini Dumbledore menjadi sangat tertarik pada seekor burung yang hinggap di ambang jendela. Ini memberi Harry kesempatan untuk mengeringkan matanya dengan spray. Ketika sudah bisa bicara lagi, Harry berkata, "Dan jubah gaib? Tahukah Anda siapa yang mengirimnya kepada saya?" Ayahmu menitipkannya kepadaku, dan kupikir kau akan menyukainya. Sangat berguna. Ayahmu terutama menggunakannya untuk menyelinap ke dapur
untuk mencuri makanan saat dia di sini dulu. Dan ada satu hal lagi, Sir. Katakan, Quirrell berkata, Snape, Profesor Snape, Harry. iya, dia. Quirrell bilang Profesor Snape membenci saya karena dia membenci ayah saya. Betulkah itu? Ya, mereka memang saling benci. Tidak berbeda seperti kau sendiri dengan Mr. Malfoy. Lalu ayahmu melakukan sesuatu yang tidak bisa dimaafkan, Snape. Apa? Ayahmu menyelamatkan hidupnya. Apa? Ya, aneh kan cara kerja pikiran orang. Profesor Snape tidak tahan berhutang budi kepada ayahmu. Aku yakin dia berusaha keras melindungimu sebagai balas budi pada ayahmu. Dengan begitu, skor mereka jadi seri. Lalu dia bisa kembali membenci almarhum ayahmu dengan tenang. Kata Dumbledore melamun. Harry berusaha memahami, tetapi kepalanya jadi berdenyut-denyut. Maka dia berhenti. Dan, Sir, ada satu hal lagi. Apa itu? Bagaimana saya mendapatkan batu itu dari dalam cermin? Aku senang kau menanyakannya. Itu salah satu ide brilianku. Dan antara kita berdua saja. Ide itu hebat sekali. Aku membuatnya sedemikian sehingga hanya orang yang mau menemukan batu itu menemukan tetapi tidak menggunakannya. Yang bisa mendapatkannya bukan mereka yang ingin melihat diri mereka memiliki emas atau minum cairan kehidupan. Otakku kadang-kadang mengejutkan diriku sendiri. Nah, sudah cukup pertanyaan-pertanyaanmu. Kusarankan kau mulai memakan permenmu. Kacang segala rasa bertibot. Aku sangat beruntung ketika masih muda, dapat yang rasa muntah. Dan sejak saat itu aku jadi kehilangan selera. Tapi kurasa aman kalau aku ambil rasa karamel ya. Dumbledore tersenyum dan memasukkan kacang berwarna coklat keemasan itu ke dalam mulutnya. Kemudian dia tersedak dan berkata, Oh tidak, rasa kotoran telinga. Madame Pomfrey, matron rumah sakit, wanita yang menyenangkan, tetapi sangat keras. Kumohon, 5 menit saja. Jelas tidak boleh. Anda mengizinkan Profesor Dumbledore masuk? Ya, tentu saja. Dia kan kepala sekolah. Lain dong. Kau butuh istirahat. Saya istirahat? Lihat, saya berbaring terus. Oh, ayolah, Madame Pomfrey. Oh, baiklah. Tapi hanya 5 menit, katanya. Dan Madame Pomfrey mengizinkan Ron dan Hermione masuk. Harry! Hermione tampaknya siap memeluknya lagi. Tetapi Harry senang Hermione menahan diri karena kepalanya masih sakit sekali. Oh Harry, kami sudah yakin kau akan... Dumbledore sangat cemas. Seluruh sekolah membicarakannya. Apa sebetulnya yang terjadi? Kata Ron. Sungguh salah satu kejadian langka ketika kenyataan yang sebenarnya justru lebih aneh dan mencekam dibandingkan desas-desus liar. Harry menceritakan semuanya kepada mereka. Tentang Quirrell, cermin Tarsah, batu bertuah, dan Voldemort. Ron dan Hermione pendengar yang sangat baik. Mereka kaget pada saat-saat yang tepat. Dan ketika Harry memberitahu mereka apa yang ada di balik turban Quirrell, Hermione menjerit keras. Jadi batu itu sudah tak ada. Flamel akan mati. Kata Ron akhirnya. Itulah yang kukatakan.
Tetapi menurut Dumbledore, bagi pikiran yang terorganisir dengan baik, kematian hanyalah petualangan besar berikutnya. Dari dulu ku bilang, Dumbledore itu sinting, kata Ron. Kelihatannya terkesan sekali pada betapa gilanya orang yang dikaguminya itu. Jadi, apa yang terjadi pada kalian berdua? Tanya Harry. Ya, aku kembali dengan selamat. Kusadarkan Ron, perlu sedikit waktu. Dan kami sedang berlari ke kandang burung hantu untuk mengontak Dumbledore. Tetapi kami bertemu dengannya di aula depan. Dia sudah tahu. Dia cuma berkata, Harry mengejarnya kan? Lalu bergegas ke lantai 3. Apakah menurutmu Dumbledore sengaja mengaturnya agar kau bertindak begitu? Mengirim jubah ayahmu dan yang lainnya itu? Kata Ron. Wah, kalau memang begitu, maksudku sungguh mengerikan. Kau bisa saja terbunuh. Hermione meledak. Tidak. Dumbledore orangnya lucu. Menurutku, dia tampaknya ingin memberiku kesempatan. Kurasa dia tahu sedikit banyak tentang segala sesuatu yang terjadi di sini. Rupanya dia sudah menduga kita akan mencoba. Dan alih-alih mencegah, dia mengajari kita secukupnya untuk membantu. Kurasa bukan kebetulan dia membiarkan aku mengetahui cara kerja cermin Tarsah. Seakan menurutnya aku punya hak untuk menghadapi Voldemort kalau aku bisa. Ya, Dumbledore memang menyebarluaskan hal itu, kata Ron bangga. Dengar, kau sudah harus sembuh untuk ikut pesta akhir tahun ajaran besok. Jumlah semua angka sudah masuk, dan Slytherin menang tentu saja. Kau tak bisa ikut pertandingan Quidditch terakhir, dan tanpa dirimu, kita digilas habis oleh Ravenclaw. Tapi makanannya besok enak-enak. Saat itu, Madame Pomfrey masuk. Kalian sudah ngobrol hampir 15 menit. Sekarang keluar, katanya tegas. Setelah tidur nyenyak semalaman, Harry merasa sudah hampir sehat kembali. Saya ingin ikut pesta. Dia memberitahu Madame Pomfrey ketika matron itu merapikan kotak-kotak permennya yang banyak itu. Boleh kan? Profesor Dumbledore bilang supaya kau diizinkan pergi. Katanya tak senang. Seakan, menurut pendapatnya, Profesor Dumbledore tidak menyadari betapa berbahayanya pesta. Dan kau punya tamu lagi. Oh, bagus. Siapa? Kata Harry. Hagrid menyelinap masuk ketika Harry bertanya. Seperti biasa, kalau dia berada di dalam rumah, Hagrid tampak terlalu besar. Dia duduk di sebelah Harry, memandangnya, lalu langsung menangis. Ini semua salahku. Aku beritahu orang jahat itu bagaimana cara melewati Fluffy. Aku yang beritahu dia. Padahal itu satu-satunya yang tak dia ketahui. Tapi aku memberitahunya. Kau bisa mati hanya karena sebutir telur naga. Aku takkan minum lagi. Aku seharusnya dibuang dan disuruh hidup sebagai mage. Isaknya dengan wajah tertelungkup di tangannya. Hagrid, dia toh pasti akan tahu juga. Yang kita bicarakan adalah Voldemort. Dia akan tahu meskipun kau tidak memberitahunya. Kata Harry. Kaget melihat Hagrid gemetar karena begitu sedih dan menyesal. Air mata besar-besar bergulir sampai ke jenggotnya. Kau bisa mati. Dan jangan sebut nama itu. Isak Hagrid. Voldemort. Harry berteriak. Dan Hagrid begitu kagetnya sampai berhenti menangis.
Aku sudah bertemu dengannya dan aku akan menyebut namanya. Bergembiralah Hagrid, kita telah menyelamatkan batunya. Batu itu sudah tak ada. Dia tak bisa menggunakannya. Ayo, makan coklat kodok. Aku punya banyak. Hagrid mengusap hidung dengan punggung tangannya dan berkata, Aku jadi ingat. Aku bawa hadiah buatmu. bukan sandwich musang kan? Kata Harry cemas. Dan akhirnya Hagrid tersenyum lemah. Bukan. Dumbledore liburkan aku kemarin untuk susun ini. Tentu saja dia seharusnya pecat aku. Tapi pendeknya, ini untukmu. Tampaknya seperti buku yang indah dengan sampul kulit. Harry membukanya dengan penasaran. Buku itu penuh foto sihir. Ayah dan ibunya tersenyum dan melambai kepadanya dari semua halaman. Kirim burung hantu ke semua teman sekolah orang tuamu. Minta foto. Aku tahu kau tak punya foto. Kau suka? Harry tidak bisa berkata-kata, tetapi Hagrid mengerti. Harry berangkat ke pesta akhir tahun ajaran sendirian malam itu. Dia agak terlambat karena Madame Pomfrey sibuk mengkhawatirkannya. Berkeras untuk memeriksanya terakhir kali. Sehingga ketika ia tiba, aula besar sudah penuh. Aula didekorasi dengan warna Slytherin, hijau dan perak. Untuk merayakan keberhasilan Slytherin memenangkan piala asrama untuk ke-7 kalinya selama 7 tahun berturut-turut. Spanduk raksasa bergambar ular, lambang Slytherin, membentang menutupi dinding di belakang meja tinggi. Ketika Harry melangkah masuk, mendadak ruangan menjadi sunyi. Dan kemudian, semua anak mulai bicara berbarengan. Harry duduk di kursi, di antara Ron dan Hermione di meja Gryffindor, dan berusaha tidak mengacuhkan kenyataan bahwa anak-anak berdiri untuk melihatnya. Untunglah, Dumbledore tiba tak lama kemudian. Celoteh anak-anak langsung reda. 1 tahun lagi telah berlalu. Dan aku harus mengerecoki kalian dengan ocehan orang tua sebelum kita menyerbu makanan enak-enak ini. Tahun ini sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kepala kalian sedikit lebih penuh daripada setahun yang lalu. Kalian masih memiliki sepanjang musim panas untuk mengosongkan kepala sebelum tahun ajaran baru mulai. Nah, seperti yang kupahami, piala asrama perlu dianugerahkan. Dan skornya sebagai berikut. Di tempat keempat, Gryffindor dengan 312 angka. Dan di tempat ketiga, Hufflepuff dengan 352. Ravenclaw mengumpulkan 426 dan Slytherin mengumpulkan 472. Gemuruh sorak dan entakan kaki terdengar dari meja Slytherin. Harry bisa melihat Draco Malfoy mengetuk-ngetukkan piala minumannya di atas meja. Pemandangan yang memuakkan. Ya, bagus sekali Slytherin. Puji Dumbledore. Meskipun demikian, kejadian belakangan ini harus ikut diperhitungkan. Ruangan langsung sunyi senyap. Senyum anak-anak Slytherin sedikit memudar. Ada angka-angka terakhir yang harus kubagikan. Coba kulihat. Ya. Yang pertama, kepada Mr. Ronald Weasley, untuk permainan catur yang paling indah yang pernah dilihat Hogwarts selama bertahun-tahun ini. Kuhadiahkan kepada Gryffindor 50 angka. Wajah Ron menjadi keunguan. Dia tampak seperti lobak yang terbakar sinar matahari. Sorak Gryffindor nyaris mengangkat atap sihir aula.
bintang-bintang di atas sampai bergetar. Percy terdengar memberitahu prefek-prefek lainnya. Kalian tahu? Dia adikku. Adik laki-lakiku yang paling kecil. Berhasil memecahkan set catur raksasa dari McGonagall. Akhirnya sunyi lagi. Kedua, kepada Miss Hermione Granger untuk penggunaan logika dingin dalam menghadapi api. Kuhadiahkan kepada Gryffindor 50 angka. Hermione membenamkan wajah ke lengannya. Harry sangat curiga, dia menangis. Anak-anak Gryffindor di sekeliling meja bukan main senangnya. Angka mereka naik 100 poin. Ketiga, kepada Mr. Harry Potter untuk keberanian dan ketabahan yang luar biasa. Kuhadiahkan kepada Gryffindor 60 angka. Teriakan dan hiruk-pikuk yang terdengar sungguh memekakan telinga. Mereka yang bisa menghitung sambil berteriak-teriak sampai serak tahu bahwa angka Gryffindor sekarang menjadi 472. Persis sama dengan Slytherin. Skor mereka seri untuk piala asrama. Seandainya saja Dumbledore memberi Harry 1 angka lebih banyak. Dumbledore mengangkat tangannya. Ruangan berangsur-angsur kembali sunyi. Ada bermacam-macam keberanian. Perlu banyak keberanian untuk menghadapi lawan. Tetapi diperlukan keberanian yang sama banyaknya untuk menghadapi kawan-kawan kita. Karena itu, aku menghadiahkan 10 angka kepada Mr. Neville Longbottom. Orang yang berdiri di luar aula besar mungkin akan mengira terjadi semacam ledakan di dalam. Karena begitu kerasnya bunyi yang meledak di meja Gryffindor. Harry, Ron, dan Hermione berdiri untuk berteriak, sementara Neville pucat saking terguncangnya, menghilang di bawah tumpukan anak-anak yang memeluknya. Dia tak pernah memenangkan bahkan 1 angka pun untuk Gryffindor sebelum ini. Harry masih bersorak-sorak, menyodok rusuk Ron dan menunjuk ke arah Malfoy yang seandainya mendapat kutukan ikat tubuh sempurna pun tak mungkin kelihatan lebih kaget dan ngeri daripada sekarang. Itu berarti kita perlu sedikit perubahan dekorasi. Seru Dumbledore mengatasi gemuruh sorakan. Karena baik Ravenclaw maupun Hufflepuff ikut merayakan kejatuhan Slytherin. Dumbledore menepukkan tangannya. Dalam sekejap, hiasan-hiasan gantung hijau berubah menjadi merah, dan peraknya menjadi emas. Ular raksasa Slytherin lenyap, digantikan singa Gryffindor yang gagah. Snape menjabat tangan Profesor McGonagall dengan senyum pahit yang dipaksakan. Matanya bertatapan dengan mata Harry. Dan Harry langsung tahu bahwa perasaan Snape kepadanya tidak berubah sedikit pun. Ini tidak membuat Harry cemas. Tampaknya, hidup baginya akan kembali normal di tahun ajaran mendatang. Atau senormal yang mungkin terjadi di Hogwarts. Malam itu malam paling indah dalam hidup Harry. Lebih menyenangkan daripada memenangkan Quidditch atau merayakan Natal atau memukul pingsan troll gunung. Dia tak akan pernah melupakan malam ini. Harry nyaris lupa bahwa hasil ujian belum diumumkan. Tetapi akhirnya, hasil itu keluar juga. Betapa herannya dia dan Ron karena mereka berdua lulus dengan nilai-nilai bagus. Hermione tentu saja menjadi juara sekolah untuk kelas 1. Bahkan Neville lulus juga. Nilai herbologinya yang tinggi mengimbangi nilai ramuannya yang jeblok. Mereka berharap bahwa Goyle yang kebodohannya nyaris sama besar dengan kekejamannya akan dikeluarkan. Tetapi Goyle lulus juga. Sayang, tetapi seperti kata Ron, dalam hidup ini
kita tidak bisa mendapatkan segalanya. Dan mendadak saja, lemari pakaian mereka kosong. Koper-koper mereka sudah dikemas. Katak Neville ditemukan bersembunyi di sudut toilet. Pesan dibagikan kepada semua murid, memperingatkan mereka agar tidak menggunakan sihir selama liburan. Aku selalu berharap mereka lupa memberikan peringatan ini kepada kita. Hagrid siap membawa mereka turun ke armada perahu yang akan berlayar menyeberangi danau. Mereka naik ke Hogwarts Express, mengobrol dan tertawa-tawa. Sementara daerah pedesaan yang mereka lalui menjadi kian hijau dan rapi. Makan kacang segala rasa bertibot selagi kereta meluncur melewati kota-kota Muggle. Melepas jubah penyihir mereka dan ganti memakai jaket biasa. Sampai akhirnya, kereta berhenti di peron 93/4 di stasiun King's Cross. Perlu beberapa waktu bagi mereka semua untuk turun di peron. Seorang penjaga tua yang sudah keriput berjaga di palang rintangan box penjualan tiket, mengatur mereka keluar berdua dan bertiga, agar tidak menarik perhatian. Sebab, kalau mereka semua serentak bermunculan dari tembok kokoh, tentu para Muggle akan kaget dan ketakutan. Kalian harus datang menginap musim panas ini. Kalian berdua akan kukirim burung hantu, kata Ron. Terima kasih. Aku perlu sesuatu yang menyenangkan untuk kunanti-nantikan kedatangannya, kata Harry. Orang-orang menyenggol mereka ketika mereka bergerak maju, menuju gerbang yang membawa mereka kembali ke dunia Muggle. Beberapa di antaranya berseru, "Dah Harry! Sampai ketemu, Potter!" Tetap populer ya, kata Ron tersenyum. Tidak kalau di tempat yang kutuju, percaya deh, kata Harry. Harry, Ron dan Hermione melewati gerbang bersama-sama. Itu dia, Mam. Itu dia. Lihat. Yang berteriak Ginny Weasley, adik perempuan Ron. Tetapi dia tidak menunjuk Ron. Harry Potter. Lihat, Mam. Aku bisa melihat. Dia muas, Ginny. Tidak sopan menunjuk-nunjuk. Mrs. Weasley tersenyum kepada mereka. Tahun yang sibuk, sapanya. Sangat. Terima kasih untuk bonbon dan rompingnya, Mrs. Weasley, kata Harry. Oh, sama-sama, Nak. Sudah siap? Itu Paman Vernon. Wajahnya masih ungu, masih berkumis. Masih kelihatan marah pada Harry yang nekat menenteng burung hantu dalam sangkar di stasiun yang penuh orang biasa. Di belakangnya berdiri Bibi Petunia dan Dudley, yang kelihatan ngeri melihat Harry. Kalian pastilah keluarga Harry, sapa Mrs. Weasley. Boleh dikatakan begitu. Ayo cepat, kita tidak bisa seharian di sini, kata Paman Vernon. Paman Vernon langsung ngeloyor pergi. Harry masih tinggal untuk mengucapkan salam perpisahan pada Ron dan Hermione. Sampai ketemu setelah musim panas ya. Mudah-mudahan liburanmu menyenangkan, kata Hermione, menoleh memandang Paman Vernon dengan bimbang. Dia heran sekali ada orang yang begitu tidak menyenangkan. Oh, pasti menyenangkan, kata Harry, dan mereka heran melihat senyum yang merekah lebar di wajahnya. Mereka tak tahu kita dilarang menggunakan sihir di rumah. Aku akan banyak bersenang-senang dengan Dudley musim panas ini,